Saudara, Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur bekerja sama dengan penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat menghadirkan sebuah program Jembatan Hati bagi Anda. Jembatan Hati adalah program siaran yang memaparkan kondisi dan sifat-sifat hati manusia. Selamat mendengarkan. Kemana ya Bapak ini ya? Jam segini belum balik. Tadi katanya cuma sebentar. Malah lama. Itu Bapak datang. Halo Bu. Lama nunggu ya? Enggak kok Pak. Lumayan sih, sampai selesai nyucinya. Tadi bilangnya cuma sebentar. Kok jadi lama sih Pak, kenapa? Bu. Anu apa? Pasti sengaja toh, nggak mau bantuin Ibu. Ayo, Bapak mau cari alasan apa lagi? Bukan Bu. Tadi kan Bapak itu ke rumahnya teman. Terus? Ya udah, sekalian menyampaikan turut berduka karena ayahnya itu ternyata udah dipanggil Tuhan. Nah, tadi itu kita ngobrol-ngobrol sekalian ya memberikan penghiburan lah Bu sama temannya Bapak. Ya gitu kan ngabari toh Pak. Jadi Ibu nggak nunggu-nunggu gitu. Loh, emang kenapa ayah temennya Bapak itu sakit gitu? Oh, sudah tua sih memang Bu. Nah, katanya temannya Bapak tadi meninggalnya juga baik kok Bu. Jadi nggak sakit. Ya pokoknya tenang lah gitu. Oh ya syukurlah ya Pak ya. Puji Tuhan. Bentar Pak. Tadi Ibu buatin jus loh. Bapak sekarang nggak usah minum kopi lagi. Kan udah tambah usia. Oke Bu, siap-siap. Nah, ini jusnya Pak. Biar Bapak tambah sehat. Harus mengurangi gula. Ya, biar tetap segar gitu loh Pak di usia yang sudah tua ini. Enak ini Bu. Ini jus sirsak ya Bu ya? Bapak sukanya kok ya basa-basi. Udah tahu jus sirsak pakai nanya segala. Bapak ini hanya memastikan aja Bu. Ya udah Bu, bagus ini jus sirsak. Banyak antioksidannya. Makanya Ibu buatin Bapak jus sirsak ini. Ya kan akhir-akhir ini Bapak banyak mengeluh, gampang capek lah, yang apalah gitu. Ya makanya Ibu buatin jus biar selalu sehat gitu loh Pak. Oke, makasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Nah, tadi itu temannya Bapak itu curhat loh Bu. Ya gimana Pak? Nah, kalau sebenarnya mereka itu pengen ngajak orang tuanya yang di kampung itu pindah ke sini Bu. Ya biar ngumpul gitu loh. Ya, tapi namanya orang tua lebih betah di rumahnya sendiri pastinya ya Bu ya. Ya iya sih Pak, namanya juga orang tua. Kan memang lebih senang gitu ya kalau tinggal di rumahnya sendiri daripada ikut anak-anak gitu kan. Ya kan mereka pikirannya kalau di rumahnya sendiri mereka itu lebih bebas gitu loh Pak. Ada kegiatan lain gitu, kayak pelihara ayam lah, tanam sayuran lah. Ya itu sih kalau di desa sih ya Pak ya. Ya bener banget sih Bu. Tapi tadi kita sempat ngobrol-ngobrol tentang kita semua yang mau tidak mau ya pasti akan meninggalkan dunia ini juga Bu, alias mati atau meninggal. Ya ketika ngobrolin tentang kematian memang sih di wajah kita itu tampak kayak pasrah gitu. Tapi ya Bu ya, sejujurnya Bapak sendiri ini selalu ada rasa was-was juga loh Bu. Iya sih Pak, semua orang kan merasakan yang sama Pak. Siapa sih yang mau cepat-cepat mati Pak? Iya juga sih. Ya kalau boleh meminta sih ya, kita lebih lama hidup di dunia ini loh Pak. Biar bisa menikmati semuanya gitu. Ya tapi itu kan pikiran kita sebagai manusia. Orang nyawa kita gak ikut punya Pak, bukan milik kita juga toh. Ya kapanpun diambil, ya terserah yang punya. Iya kan Pak? Iya, Bapak ini setuju. Kita hanya bisa berpasrah aja ya Bu ya. Iya Pak. Tapi ngomong-ngomong tentang masa depan kita itu kan semua pasti akan mati ya Pak ya? Betul. Kira-kira kenapa sih ada orang yang begitu takut gitu loh Pak menghadapi kematian? Ya apa karena mereka gak memiliki kepastian tentang tujuannya gitu loh setelah mati? Atau gimana sih Pak ya?
Ini Bapak sekarang kan rajin banget ikut pelajaran agama itu loh. Mungkin Bapak bisa bantu jawab deh Pak pertanyaan Ibu ini loh. Kalau tentang itu Bu, ada nih satu hal yang Bapak ingat. Apa? Bahwa ada satu prinsip yang berlaku untuk semua orang, yaitu manusia ini ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, gitu Bu. Bentar, coba ulangi lagi Pak. Tadi Ibu mikir yang lain ini. Apa Pak? Aduh, tuh Ibu, Bapak lagi serius malah mikir yang lainnya. Ya maaf Pak, kan maklum ibu-ibu ini banyak yang dipikir gitu loh Bapak ini coba Pak, diulangi lagi. Oke, Bapak ulangi ya. Manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, gitu loh Bu. Oh, jadi semua manusia sudah ditetapkan pasti mati, dan sesudah itu dihakimi. Nah, kata yang terakhir ini Pak, agak menakutkan gitu Pak. Karena kalau sudah ngomongin dihakimi, itu kan bukan hal yang menyenangkan toh Pak. Ya, bener banget Bu. Karena ketika mendengar kata dihakimi, semua jadi mikir, ternyata manusia tidak hanya mati, setelah itu lenyap gitu loh. Tetapi manusia itu ada lanjutannya gitu loh Bu. Nah itu Pak. Yaitu manusia harus menghadap pengadilan Tuhan untuk dihakimi. Nah ini nih yang membuat manusia menjadi takut Bu. Lah tapi kenapa mesti takut toh Pak? Kan Tuhan itu maha pemurah, maha pengasih. Ya kan pasti penghakiman itu hanya menunjukkan kalau manusia itu salah, manusia itu berdosa, dan pasti Tuhan mengampuni kita. Ya toh Pak? Nah kan saat itu masih ada istilah sekarang itu loh Pak, naik banding. Nah iya toh? Iya toh? Aduh Ibu ini kebanyakan lihat TV ini. Nah iya emang. Jadinya menyamakan pengadilan Tuhan itu dengan pengadilan manusia. Jelas beda Bu. Kalau pengadilan di dunia ini ada tahapan dan tingkatannya Bu. Tapi kalau pengadilan Tuhan itu terjadi sekali dan setelah itu sudah diputuskan. Aduh. Karena yang menjadi hakimnya ya Tuhan langsung gitu loh Bu. Walah Pak, Ibu pikir itu kayak di dunia. Mungkin tahap pertama diadili oleh malaikat, terus naik banding, baru diadili oleh Tuhan. Kalau kayak di dunia itu kan masih minta apa Pak, grasi atau pengampunan gitu ya dari presiden. Nah ya Ibu toh? Ini ya bukan seperti itu Bu. Oh bukan ya? Bukan. Pengadilan yang dilakukan oleh Tuhan itu sifatnya final gitu loh Bu. Jadi gak bisa diganggu-gugat. Oh gitu. Udah gak bisa dibandingin atau digugat lagi gitu loh Bu. Pokoknya udah final. Wah kalau gitu ngeri dong Pak. Jadi sudah gak ada pembelaan diri atau ya sewa pengacara gitulah Pak. Ya gak ada lah Bu. Jadi manusia yang sudah mati itu pasti akan dihakimi oleh Tuhan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Nah, ini nih yang membuat manusia menjadi takut gitu loh. Lah kok harus takut? Kan Tuhan itu adil Pak. Jadi akan ada pertimbangan seperti kebaikan yang dibuat oleh manusia. Nah, kalau setelah dihakimi ternyata kebaikan manusia itu lebih besar dari kejahatannya, kan berarti manusia itu lolos dong Pak. Wah, masuk akal juga ya Bu. Iya kan? Tapi Bu, harus diingat ya, standar pengadilan Tuhan itu berbeda loh Bu dengan yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan adanya pertimbangan dengan perbuatan baik kita gitu loh. Tapi pengadilan Tuhan itu jelas beda Bu. Nah, mungkin Ibu masih ingat ya, dulu kan pernah Bapak beritahu satu prinsip kebenaran bahwa manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Ingat gak Bu? Ingat gak upah dosa itu apa Bu? Apa ya? Aduh Ibu kok lupa ya Pak ya. Kalau upah kerja ya pasti gaji kan? Ya. Kalau upah dosa itu apa ya Pak ya? Itulah Bu, maut atau kematian kekal Bu. Oh iya. Sekarang baru Ibu ingat. Jadi artinya semua manusia tanpa kecuali itu sudah berbuat dosa. Betul. Dan upah dosa adalah kematian kekal. Ya. Nah kalau gitu semua manusia pasti akan dihukum dalam kematian kekal dong Pak. Benar sekali Bu. Aduh. Ini standar pengadilan Tuhan. Jadi standarnya bukan pertimbangan perbuatan baik kita, tetapi standarnya adalah manusia berdosa ya harus dihukum. Lah, kalau begitu ngapain harus ada penghakiman Pak? Kan langsung aja dihukum.
kenapa pakai acara pengadilan segala? Itu kan ya membuang-buang waktu gitu loh, Pak. Ibu lupa ya, kalau Tuhan itu maha adil juga. Karena dia adil, maka prosesnya harus melalui penghakiman untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Tuhan itu adil, Bu. Jadi, Tuhan akan menunjukkan bahwa sebenarnya tidak ada loh manusia yang mencapai standarnya Tuhan. Ya, sekalipun sudah berbuat ribuan kebaikan, itu gak memenuhi standar Tuhan. Wah, kalau gitu ya ngeri dong, Pak. Kalau perbuatan baik gak dianggap, lah untuk apa kita berbuat baik, Pak? Loh, jangan salah, Bu. Nah, terus? Berbuat baik itu kan kewajiban kita, Bu. Nah, kalau di dunia ini kita berbuat jahat, misalnya ngambil HP orang, ya pastilah, Bu, di penjara. Jadi berbuat kebaikan itu ya wajib sifatnya. Tetapi itu bukan standar yang dipergunakan Tuhan dalam penghakimannya. Tapi kok Ibu lama-lama jadi bingung ya, Pak ya? Ini mau dapat pencerahan kok malah Ibu jadi bingung sih, Pak? Makanya, Bu, banyak orang menjadi takut menghadapi kematian. Ya, bukan kematiannya itu, tetapi setelah kematian itu loh, Bu. Maka manusia akan dihakimi oleh Tuhan. Nah, itu yang membuat manusia ini menjadi takut untuk mati gitu. Aduh, Pak, udah jangan nakut-nakuti Ibu loh. Ini loh Ibu gemeter jadinya. Apalagi kalau Ibu pikir kita ini kan banyak salahnya, Pak. Ya mungkin dari luar kelihatan baik-baik, tapi kan gak ada yang tahu apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam hati kita, ya toh? Nah, kalau dihakimi, wah pasti dibongkar semua, Pak. Nah, ya toh? Itulah, Bu. Makanya manusia ini kan selalu berada dalam ketakutan ketika sudah diperhadapkan dengan penghakiman Tuhan itu loh, Bu. Nah, karena penghakiman itu akan menelanjangi semua perbuatan manusia, entah yang kelihatan maupun yang gak kelihatan. Gitu. Paham, Pak. Gak ada yang tersembunyi gitu kan ya, Pak? Betul. Nah, mungkin sekarang kita bisa menutupi, tapi nanti di depan pengadilan Tuhan semuanya akan dibongkar habis. Wah, Ibu kok semangat sekali pas ngomong dibongkar habis. Iyalah, Pak, kan emang gitu. Mungkin Bapak bisa menyembunyikan sesuatu dari Ibu. Ibu kan nggak tahu, tapi nanti akan dibongkar juga, ya kan? Lah, Ibu juga kan semua yang ditutup rapat akan terlihat juga, Bu, saat pengadilan itu nanti. Iya, Pak. Kita semua kan harus mempertanggungjawabkan semua perbuatan kita. Betul. Tapi Ibu masih penasaran dengan standar yang Tuhan pakai dalam menghakimi manusia itu loh, Pak? Ya, Bu. Lain kali aja kita bahas ya, Bu. Oh, ini Bapak habisin dulu jus sirsaknya ini, enak banget. Dihabisin dulu. Oke lah, Pak. Ibu lanjutkan menjemur baju dulu ya. Mumpung ada matahari nih. Iya, Bu. Saudara, terima kasih sudah mendengarkan program Jembatan Hati. Program ini dipersembahkan atas kerjasama Yayasan Terang Warta Rohani Kota Batu, Jawa Timur, dan Penerbit Kalam Hidup Bandung, Jawa Barat. Apabila ada pertanyaan dan saran, silahkan kirimkan ke SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Anda juga dapat mengakses Penerbit Kalam Hidup melalui website di www.kalamhidup.com. Sampai jumpa! Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.